Welcome to Tony, Tutor with Rani. Halo semuanya, kali ini kita bakal bahas analisis data deret waktu tentang dekomposisi pada data temperatur tahunan. Sebelumnya kenalin, namaku Fatih Zahrani, aku NPM 140610230014 dari jurusan Statistika Universitas Padjadjaran. Oke, kita langsung aja ya ke pembahasannya. Pertama, kita cari data rata-rata temperatur permukaan tahunan di Jepang. Lalu kita cari berapa periodenya. Di sini kita dapat 12 periode. Kita ubah bentuk tabel perhitungannya seperti di sini. Kedua, kita mencari centered moving average. 12 dibagi 2 sama dengan 6, jadi kosongkan 6 sel teratas. Masukkan rata-rata 12 data pertama. Untuk selanjutnya, rata-rata dihitung dari data observasi kedua sampai ke ke-13. Begitu seterusnya hingga mencapai data paling terakhir. Karena 12 data terakhir tidak bisa didapatkan, tandai dengan bintang. Ketiga, kita mencari seasonal relatif atau rasio. Kosongkan 6 sel teratas seperti sebelumnya. Kemudian gunakan rumus ini. Untuk perhitungannya, bagi data dengan moving average, kemudian dikali 100. Didapat hasil 176,84. Lalu kita lanjutkan perhitungannya. Kita lihat sampai bawah. Karena sudah tidak bisa dihitung, sel terbawah diberi bintang. Keempat, kita buat tabel seperti ini untuk mencari indeks musiman. Karena periode datanya 12, maka 12 dikali 100 sama dengan 1200. Masukkan nilai seasonal relatif yang tadi kita hitung. Kemudian tandai nilai terkecil dan terbesar pada masing-masing kolom bulan. Hitung rata-rata tiap kolom yang tidak berwarna. Lanjutkan perhitungannya untuk semua kolom bulan. Kemudian hitung total semua kolom bulan. Selanjutnya bagi 1200 dengan 1207,14 hingga kita dapatkan nilai penyesuaian. Bagi nilai rata-rata medial setiap bulan dengan nilai penyesuaiannya. Lakukan hal yang sama untuk kolom bulan selanjutnya. Lanjutkan perhitungan untuk mendapatkan indeks musiman tiap bulannya. Kelima, kita cari nilai slope dan intercept dengan rumus yang tersedia di Excel. Rumus untuk slope adalah sebagai berikut dan untuk intercept adalah sebagai berikut. Berikut tabel perhitungan manualnya. Kemudian untuk mencari nilai tren, kita menggunakan rumus berikut. Kita lanjutkan dengan mencari nilai tren. Intercept dikali urutan data, lalu ditambah slope, didapatkan hasil sebagai berikut. Lanjutkan perhitungannya sampai sel terbawah. Keenam, kita mencari nilai siklus dengan rumus berikut. Yuk langsung aja kita hitung. 12,67 dibagi 11,88, kemudian dikali 100, didapatkan nilai siklus sebagai berikut. Oke, kita teruskan perhitungannya. Nah, langkah terakhir sebelum kita bisa melakukan peramalan adalah mencari forecast siklus dengan metode Holt. Daripada bingung, langsung aku tunjukin aja ya perhitungannya di Excel. Nah, bisa dilihat, di sini aku pakai alpha 0,44 dan beta 0,72. Kita scroll dulu ke bawah buat lihat hasilnya. Nah, di sini kita dapetin forecast siklusnya sebesar 0,958 dan 0,953 untuk peramalan dua data berikutnya. Karena kita ingin meramal rata-rata temperatur 2 bulan ke depan, kita pakai urutan observasi ke-73 dan ke-74. Ini rumus yang bakal kita pakai. 0,0365 dikali 73 dan ditambah 11,625 sama dengan 14,9. Next, 0,0365 dikali 74 lalu ditambah 11,625 sama dengan 14,33. 8,20 dan 19,76 adalah indeks musiman untuk bulan Januari dan Februari. Langkah terakhir, kita mencari forecast dengan perhitungan sebagai berikut.
Nah, di sini kita sudah berhasil meramal rata-rata temperatur untuk bulan Januari dan Februari tahun 2025. Bulan Januari diramalkan rata-rata temperaturnya sebesar 1,12 derajat Celcius. Dan bulan Februari diramalkan rata-rata temperaturnya sebesar 2,7 derajat Celcius. Wih, dingin banget ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu tutor dari aku. Mohon maaf jika ada kesalahan dan sampai jumpa di lain kesempatan teman-teman. Bye-bye.